Bye bye. Yang pasar maning, nang pasar maning. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sosial media. Semoga teman-teman di sana selalu berbahagia ya. Amin. Nah, hari ini saya ke pasar lagi. Jadi total 1 minggu ini tuh 3 kali ke pasar ya teman-teman ya. Sejak saya datang ke sini tuh nenek itu sudah sering kali ke pasar, dan aku itu di Taiwan saat ini sudah 2 minggu. Jadi udah nggak tahu berapa kali ke pasar. Karena ketika saya pulang ke Indonesia itu cuma 1 kali ke pasar, dan nenekku itu orangnya doyan sekali ke pasar belanja sayuran. Kebetulan hari ini tuh majikan aku tahun besar datang ke sini ke rumahnya nenek. 1 bulan sekali, 2 kali kayak gitu datang ke rumahnya nenek ya, karena rumahnya itu jauh sekitar 5 jam. Kalau yang setiap hari kumpul di sini itu adalah anak-anak cucu-cucunya nenek yang rumahnya dekat di sini saja. Dan ini sebelum ke pasar itu ke klinik ya teman-teman ya, karena batuknya nenek itu sejak saya datang itu belum sembuh, jadi ke klinik minta obat lagi. Dan ini sudah selesai, saya mau ke pasar belanja sayuran. Dan di video hari ini sesuai dengan judulnya, saya mau cerita pengalaman saya itu pulang ke Indonesia ya teman-teman ya. Pokoknya unik sekali ceritanya. Jadi saya itu di sini itu kan sudah lepas dari agent ya teman-teman ya. Diurus sepenuhnya oleh majikan aku 90% lah. 1 tahun sekali itu cuman memberikan agent uang 2.000 atau 1 juta. Dan aku itu ketika pulang ke Indonesia itu dijemput oleh agentku sampai bandara. Begitu juga sebaliknya, saya datang lagi ke Taiwan, dijemput dan diantar ke rumah majikan aku, kayak gitu. Nah, di video ini saya mau cerita pengalaman saya di airport ya, kayak gitu ya. Ketika saya itu berada di airport Taiwan, nah itu kan diantar agent sampai check-in kayak gitulah, bagasiku masuk kayak gitu, lalu saya diarahkan oleh agent masuk ke gate ini, jurusan maksudnya itu ke pesawatmu yang ini kayak gitu. Pokoknya kayak kita itu kalau masuk pesawat itu ya setelah check-in kita mencari gate ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah dapat gate itu kita mau santai-santai enak. Dan saya itu sudah berulang kali naik pesawat, tahu tentang airport itu alhamdulillah sudah biasa, jadi udah nggak takut atau bagaimana enggak, jadi sudah terbiasa ya. Nah, begitu saya itu sampai, oh iya, saya transit di Hong Kong ya teman-teman ya, transit di Hong Kong. Jadi dari Taiwan itu ke Hong Kong 1 jam 15 menit. Terus saya dari Hong Kong ke Indonesia Surabaya itu 4 jam 20 menit. Begitu saya nyampe di bandara, begitu nyampe di bandara itu saya ingat dengan pesannya agent saya, begitu kamu masuk Indonesia di imigrasi ya, kamu harus mencari saya, cepat-cepat mencari saya, buka HP kamu, wifi di airport kayak gitu. Aku bilang iya. Kemudian saya sudah buka, lalu mengabari agent saya kalau saya sudah berada di Indonesia di airport. Karena agentku itu bertanggung jawab banget atas saya ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah sampai Indonesia lalu dia mengabari majikan aku. Walaupun saya juga mengabari majikan aku kalau saya sudah sampai di Indonesia kayak gitu. Nah, langsung ceritanya ya. Itu ketika saya sudah check-in, naik imigrasi ya, itu aku kan mengambil bagasi, kemudian masuk ke TKI yang pulang kayak gitulah ya, tapi nggak bayar. Terus kemudian saya itu kan keluar kayak gitu. Nah di situ tuh banyak banget jasa-jasa yang ingin membantu kayak gitu loh teman-teman ya. Kita itu kalau dari luar negeri itu seperti apa ya namanya ya, ayam goreng gurih atau keripik atau tempe keripik yang renyah kayak gitu loh ya, Jadi banyak banget jasa-jasa yang menawarkan jasa untuk membantu membawa koper kayak gitu. Walaupun saya itu sudah ada keluarga saya yang menjemput saya ya, suami saya aja sudah pegang koperku,
heeh, anak saya juga sudah pegang koperku, mobil datang, ada, apa namanya, bapak-bapak yang tiba-tiba itu mengangkat koper saya memasukkan ke dalam mobil kayak gitu dan tanya-tanya, "Dari mana?" Kayak gitu, "Ini dari mana dan tinggalnya di kampung di mana?" Kayak gitulah, heeh. Jadi tahulah ya teman-teman ya. Eee, saya setelah dibantu diangkatin koper ya, saya mengucapkan terima kasih Bapak," kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia itu berharap yang lain, misalkan contohnya itu rokok atau uang rokok kayak gitu ya, kalau kita memberi ya bagus, tapi kalau kita tidak memberi juga nggak salah kayak gitu loh ya teman-teman ya. Karena kita itu kan juga sudah dijemput oleh keluarga kita, sudah ada dan kita juga tidak minta tolong kayak gitu kan. Tapi bapak-bapak itu tuh tiba-tiba itu kayak ngambil ngerebut apa ya koper kita itu untuk dimasukkan ke ke mobil kayak gitu loh. Ya mobil kita sendiri sih, cuman dia itu ingin maksudnya membantu kayak gitu loh, membantu kayak gitu. Tapi kalau endingnya dia itu, mengharapkan imbalan, nah itu saya tidak tahu kayak gitu. Pokoknya lucu banget, unik banget kayak gitu loh, banyak banget jasa-jasa yang ingin membantu kayak gitu. Nah begitu begitu, saya itu berangkat lagi ke Taiwan ya, itu tuh sepi gitu loh tuh teman-teman ya, jasa-jasa orang yang akan membantu tuh sepi. Nah, jadi, suami saya itu, keluarga saya itu kan mengantar saya itu kan masuk ke, bandara itu kan. Tapi ketika masuk check-in itu belum boleh, maksudnya tidak boleh masuk, keluarga kita tidak boleh masuk, heeh. Kita dicegat oleh berapa ya, pokoknya laki-laki mencegat kita. Pertama waktu itu ditanya, "Mana tiket kamu?" Kayak gitu. Lalu saya tunjukkan, heeh, itu aja saya minta tolong suami saya itu, mengantar saya itu bener-bener deket dengan orang yang menanyakan tiket ini, kayak gitu. Habis itu, ya udah saya langsung masuk kayak gitu membawa koper 2 itu sangat kerepotan banget. Makanya saya minta tolong sama suami saya itu, nganter saya kalau bisa itu masuk kayak gitu. Karena saya itu tidak mengambil troli ya teman-teman ya, nggak kepikiran juga sih mengambil troli. Jadi saya itu membawa koper 2 itu tontang tanting kayak gitu, karena kopernya itu juga agak sulit untuk, jalan kayak gitu ya, heeh. Kalau misalkan di posisi berdiri gitu agak sulit jalan, harus ditarik kayak gitu baru enak kayak gitu. Dan saya herannya tuh kok nggak ada orang yang jasa membantu saya sih, nggak ada koper kayak gitu. Maksudnya bawa koper kayak gitu kok nggak ada, pada sepi, kemana kayak gitu. Ketika saya itu datang ya dari luar negeri itu kok banyak banget orang yang menawarkan jasa, ingin membantu kayak gitu. Tapi begitu saya itu mau berangkat ke luar negeri kok nggak ada orang yang mau menolong kayak gitu, "Mbak tak bantuin," kan bisa kayak gitu loh teman-teman ya. Ya mungkin karena kita itu kan habis dari cuti ya, coro 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 apanya, eee, tempe keripike wis ora gurih, wis mlempem ngono lah ya. Ciao. Ini tuh aku cuma cerita ya teman-teman ya, pokoknya ya unik banget sih, heeh. Aku juga tidak mengharapkan sih, cuman, apa ya, mmm kalau di luar negeri itu kan, kita itu kan check-in itu kan ditemenin agent atau majikan atau keluarga ya. Tapi kalau di Indonesia itu check-in itu keluarga kita itu nggak boleh masuk kayak gitu. Jadi ketika ketika kita itu membawa barang banyak itu ya mau nggak mau ya kita sendiri yang ngurusin kayak gitu loh teman-teman ya. Pas ketika saya angkat naik mau ditimbang di imigrasi itu aja saya angkat sendiri padahal koper saya itu berat banget loh. Heeh, nggak ada yang bantu gitu loh. Jadi maka dari itu kok unik banget kayak gitu, aneh banget gitu. Ketika datang kita dari luar negeri itu banyak banget yang menawarkan jasa membantu, tapi begitu kita mau ke luar negeri kok nggak ada kayak gitu, nggak ada yang membantu, menawarkan membantu kayak gitu sih. Wes unik banget lah. Kayak aku kadang kalau lagi ya Allah guyung gleges ya Allah ngono. Kok kayak kayak kerupuk mlempem ngono lho, heeh. Terus mas-masnya itu yang
yang di depan itu ya tanya tanya, "Tiketnya mana Mbak?" Kayak gitu tuh, ya udah saya kasih, saya tunjukkan tiket saya. Tapi kok ada 4 laki-laki kok yo aku nenteng-nenteng koper iki kok yo ora dibantu ngono. "Mbak, tak bantu Mbak, tak bawain koper sampai depan situ, ke imigrasi," gitu kan. Aku kan juga sangat seneng gitu loh teman-teman ya, saya sangat bersyukur banget gitu. Tapi kok nggak ada tawaran seperti itu gitu loh. Ya nek berharap sih iya sih, berharap berharap maksudnya bukan minta sih, kalau misalkan dibantu kan seneng ngono loh, iya kan. Soalnya ketika kita itu dari luar negeri itu banyak banget yang menawarkan jasa kayak gitu loh. Jadi kok ketika kok nggak ada, ya eyalah, kayak lucu. Tapi alhamdulillah ya, kita bisa mandiri, kita bisa apa ya, mengerjakan sendiri dan waktu itu tuh saya itu masuk, check-in ya, check-in itu sekitar kurang dari berapa ya, 20 menit. Heeh, 20 kok bukan deh, 40 menit Deng, heeh, 40 menit. Saya kurang 40 menit baru masuk ya teman-teman ya. Jadi saya itu sepertinya itu udah di orang yang detik-detik terakhir kayak gitu loh, heeh. Padahal saya itu nyampe bandara itu berapa ya, setengah enam. Saya terbangnya itu jam 8.20 menit, setengah enam saya sudah sampai bandara. Tapi itu saya itu masih lehai-lehai aja ngumpul dengan keluargaku di luar kayak gitu. Karena apa, eee, masih yo mepet Rita, kita itu pokoknya yang penting jangan jangan terlalu terlambat, kayak gitu aja sih ya. Selama kita itu di bandara itu tidak bingung, selama kita itu di bandara tidak tahu jalan, itu ya yang penting kalian tahu itu walaupun, kurang 1 jam nggak apa-apa ya teman-teman ya, heeh, sik iso lah aku kurang 40 menit deh, baru terus masuk, masuk sih. Petugasnya bilang, "Bu, waktunya sudah mepet ya, cepet naik," kayak gitu. Ya wes aku ya terus naik. Heeh. Tapi teman-teman disarankan ya kalau misalkan tidak tahu jalan di airport kayak gitu tuh ya, dilonggari waktune ya teman-teman ya, jangan mepet-mepet seperti saya. Karena saya itu begitu check in langsung naik, langsung nyari gate, langsung ketemu hitungan berapa menit saja ya teman-teman ya. Jadi ya cepet ngono loh. Heeh. Dan ya kuwi nyampe nyampe Taiwan, saya nyampe Taiwan wis, langsung aktif HP saya menghubungi, Mbak Tuti dan juga agen aku sudah ada di depan tempat apa maksudnya itu ruang tunggu penjemputan itu teman-teman ya. Jadi cepet banget kayak gitu. Pokoknya ya itulah unik sekali. Di sini saya di video ini tidak menjatuhkan siapapun ya teman-teman ya. Saya hanya cerita kayak gitu. Cerita pengalaman saya pulang ke Indonesia dan berangkat lagi ke Taiwan, heeh, unik sekali, heeh. Oke, baiklah ya, ini saya masak, mie ya teman-teman ya, mie saya campurin bakso-bakso, cumi-cumi ya, mangsinya tidak saya buang, akhirnya mie-nya ini warnanya hitam. Dan bumbunya itu cuman saus tiram sedikit saja sama lada. Karena, tadi saya bikin bumbu ya, bikin bumbu yang saya giling itu ada ikan segar, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai satu itu sudah sangat gurih sekali. Jadi tidak perlu menambahkan bumbu-bumbu yang lain, cukup saus tiram sudah cukup. Dan ini, sudah matang ya teman-teman ya. Warnanya itu agak hitam dari si mangsi, sotongnya. Nah, tadi itu waktu saya sajikan, nenek tanya, "Kenapa minyak kok hitam?" Terus saya bilang kalau ini itu faktor dari si cumi-cumi. Terus nenek bilang, "Oh nggak apa-apa, tak kira opo," ngono. "Ini bisa dimakan kok, jadi ya boleh-boleh," kayak gitu sih. Jos jos.
Dan ini menu selanjutnya adalah kukus ikan ya teman-teman ya, yang hari ini juga beli. Bumbunya jahe, tomat, daun bawang, kaldu, nggak pakai kaldu deng, cuman kecap asin aja sama minyak. Karena tuan besar ini makannya itu kurang asin, kurang minyak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Ya wes lah, kita bawa ke depan steam ikannya. Dan ini oseng sayur eca ya teman-teman ya, yang tumbuhnya itu di air. Bumbunya cuma bawang putih, garam, kesukaannya tuan besar aku ya. Dan ini masak ayamnya. Jadi ayam ini aku masak dengan sayur kailan ya teman-teman ya. Sayur kailannya itu saya rebus dulu. Biasanya itu kalau di restoran Taiwan atau di rumah makan di Taiwan itu sayur kailan ini dimasak dengan daging kambing. Daging kambing bumbunya itu apa namanya, minyak wijen. Tadi saya juga pakai minyak wijen sedikit banget ya, sedikit banget, cuman buat aroma sedikit aja. Dan saya pakai daging ayam karena tidak punya daging kambing ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ini sudah matang tumis sayur kailan dan ayam. Jika teman-teman punya, silahkan pakai daging sapi atau daging kambing boleh. Iya. Dan sekarang saya makan ya teman-teman ya, barengan dengan Mbak Tuti. Mbak Tuti ada di sebelah saya. Jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu, semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Alhamdulillah makan ya teman-teman ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya hari ini ke pasar, ke klinik, terus juga masak, mendengarkan cerita saya, terus minta doanya nenek semoga cepat sembuh, batuknya masih ada sedikit kayak gitu loh ya teman-teman ya. Karena di Taiwan itu musim dingin jadi banyak orang yang batuk. Dan saya mohon maaf sekali ya atas cerita saya. Saya tidak berniat untuk menjatuhkan siapapun, tidak ya teman-teman ya. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Jadi teman-teman BMI, teman-teman TKI yang pulang ke Indonesia, siapkan uang Indonesia. Nek gak oke yo sedikit siap no kayak gitu ya teman-teman ya. Karena ketika kita itu datang di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang ingin membantu kita. Nah, kayak gitu ya, ingin membantu kita kayak gitu. Terus ketika kita itu mengucapkan terima kasih kayak gitu ya. Ini pengalaman saya ya, teman-teman ya. Ketika kita itu mengucapkan terima kasih, Gusti Allah sing bales nggih Pak, kayak gitu ya. Nah, DE menjawab, "Nggih Mbak, sami-sami. Tapi lek dikei
apa kuwi jenenge rokok ya arep ngono, le nyaur iki ngono. Nah, dari situ kan kita kan peka ngono lho teman-teman ya. Heeh, kita kan peka, apa sih maksudnya? Nah, kayak gitu. Kalau kalian punya uang, ya dikasih uang. Kayak gitu aja sih ya. Jadi ini adalah sedikit pengalaman saya pulang ke Indonesia dan juga berangkat lagi ke Taiwan ya. Heeh. Nenteng-nenteng kalau nenteng-nenteng banyak barang ya masuk ke imigrasi ya. Itu siapkan tenagane sampean karena yo kuwi gak enek sing nulung ngono lho teman-teman ya. Kopermu abot yo kok angkat dhewe ngono ya teman-teman ya. Berbeda dengan kita itu pulang ke Indonesia. Nah, itu banyak banget orang yang menawarkan jasa kayak gitu. Heeh, banyak banget yang nggawa troli-troli kayak gitu, mau menawarkan jasa kayak gitu. Ngono sih ya. Oke? Heeh, teman-teman di sana semangat bekerja untuk keluarga kita ya. Dan hati-hati, semoga sukses, semoga selamat, mangkat mulai selamat kayak gitu ya. Sukses lah ya. Kita itu meninggalkan keluarga itu penuh dengan pengorbanan ya teman-teman ya. Aku nyampe di Taiwan aja 1 minggu baru bisa apa itu tenang kayak gitu teman-teman ya. Sebelum 1 minggu tuh pengen iki sik nangis, saya kayak eling omah kayak itu, eling anak bojo, eling keluarga kayak gitu, pokoknya wis brebes saya ngono. Apa meneh ngedit video sing masih ada di kampung halaman, wah saya tambah ndrodos-ndrodos. Heeh. Ini aku makan sambil nonton TV dengan majikan aku.